Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tema tentang materi cerpen di bagian kedua, karena kita sudah membahas kemarin di bagian pertama ya, atau bagian ke-1. Kemudian lanjut struktur cerpen. Struktur cerpen ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Pertama, abstrak, merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita, maka dari itu abstrak bersifat opsional, atau boleh ada atau tidak, bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. Selanjutnya di bagian kedua adalah orientasi. Orientasi cerpen ini biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi ini menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab dan akibat. Di bagian keempat adalah evaluasi. Pada bagian evaluasi ini sudah terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Kemudian di bagian kelima adalah resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir tentang permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami oleh tokoh. Kemudian di bagian keenam ini adalah kodah. Kodah merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpen. Selanjutnya, unsur-unsur intrinsik cerpen. Pertama, tema adalah pokok atau gagasan utama sebuah cerpen. Selanjutnya di bagian kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh ini merupakan pelaku dalam sebuah cerpen. Tokoh ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah tokoh tambahan dan tokoh utama. Tokoh utama merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung, sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerpen tanpa adanya interaksi yang dilakukan oleh tokoh. Sedangkan penokohan merupakan watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Bagian ketiga adalah latar. Latar atau tempat. Latar ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, latar tempat yang menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam suatu cerpen terjadi. Kemudian latar waktu adalah menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa cerpen itu terjadi. Kemudian di bagian akhir adalah latar atau suasana yang menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerpen. Selanjutnya alur. Alur ini adalah jalinan cerita yang dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, alur maju adalah peristiwa yang dimulai dari awal sampai akhir. Yang kedua, alur mundur. Ini dimulai dari awal, kemudian tiba-tiba kembali lagi ke akhir dan kembali ke tengah-tengah peristiwa. Kemudian yang terakhir adalah alur campuran, adalah alur cerpen yang merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang ini dibagi atas dua bagian. Yang pertama, sudut pandang orang pertama yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang, misalnya aku atau saya. Sedangkan sudut pandang orang pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang seperti dia, mereka, dan sebagainya, atau serba tahu. Kemudian yang kelima
amanat. Amanat ini merupakan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa ini berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas. Selanjutnya, unsur-unsur ekstrinsik atau unsur-unsur yang ada di dalam unsur-unsur yang ada di luar cerpen. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa ini mempengaruhi perilaku ataupun ciri atau karya orang tersebut. Kemudian latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini sangat mempengaruhi karya-karya pengarang tersebut. Misalnya latar belakang sosialnya, dia tumbuh dalam lingkungan petani ataupun lingkungan politik, dia akan mempengaruhi nanti gagasan-gagasan karya-karyanya dalam karya tersebut. Kemudian nilai-nilai dalam cerpen, misalnya nilai moral. Nilai-nilai moral ini bisa saja moralnya kurang bagus ataupun tidak bagus atau baik. Nah, ini perlu ditiru kalau baik, tapi kalau buruk silahkan ditinggalkan. Kemudian nilai religius. Nilai religius ini adalah nilai-nilai keagamaan yang ada dalam cerpen tersebut. Misalnya ketekunan dalam beribadah, taat, dan sebagainya. Kemudian budaya. Nilai-nilai budaya ini adalah adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat itu, atau dia hidup dalam lingkungan masyarakat itu. Misalnya adat Bugis, adat Jawa, kemudian Sunda, dan sebagainya. Kemudian politik. Politik ini adalah taktik yang digunakan oleh tokoh atau taktik yang ada dalam cerpen tersebut. Nah, kemudian sosial ini adalah nilai-nilai kemanusiaan yang menyangkut masalah gotong royong, kemudian tolong menolong, peduli dengan sesama. Nilai kepahlawanan ini misalnya cinta tanah air, kemudian peduli terhadap bangsanya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan cerpen. Nah, yang pertama adalah penggunaan kata sifat. Jenis kata ini akan sering digunakan dalam membangun kata dan kalimat untuk membentuk rangkaian cerita. Para tokoh yang terlibat dalam cerpen sering dideskripsikan kepribadian maupun penampilan fisiknya menggunakan kata sifat. Contohnya, perawakannya gagah, sosoknya tinggi, rambutnya memutih, dan lain-lain. Sedangkan kaidah kebahasaan bagian kedua adalah penggunaan kata keterangan. Dalam sebuah cerpen, kata keterangan berfungsi untuk mendeskripsikan latar, baik itu latar tempat maupun waktu. Bagi kamu yang suka membaca cerpen, pasti kamu akan temukan kata-kata keterangan untuk menggambarkan latar tersebut. Contohnya di kebun teh yang menghijau, di malam hari yang gelap, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan cerpen yang ketiga adalah keterkaitan dengan penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Para penulis cerpen harus piawai menggunakan dua jenis kata ini, di mana penerapannya sering kita lihat berguna untuk membangun percakapan dalam cerpen. Kaidah kebahasaan cerpen yang keempat adalah gaya bahasa atau majas. Cerpen sering juga menggunakan majas untuk memperkaya keindahan cerita. Paling sering digunakan adalah majas yang memiliki sifat konotasi, misalnya mulut terminal, memanggang bus, bajing loncat, pucuk langit, dan sebagainya. Nah, kaidah kebahasaan cerpen yang terakhir adalah umumnya menggunakan bahasa yang tidak baku atau tidak formal. Penggunaan bahasa itu dimasukkan agar pembaca bisa lebih akrab dengan cerpen yang dibacanya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat, dan tonton ya mulai dari awal, jangan di skip agar memperoleh pengetahuan yang utuh atau sempurna. Itu saja.